Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Malik. Saya pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian kesetimbangan kimia. Persaingan kimia ya contohnya ya. Kesetimbangan kimia itu adalah materi pelajaran kimia yang dipelajari di kelas 11 SMA sebagai pelajaran IPA. Biasanya kimia mudah terlupa, banyak yang mendadak amnesia. Oke, contoh dari kesetimbangan kimia, misalkan kita mau membuat adonan kue yang sederhana dari 1/4 terigu dan 2 butir telur. Saat 0 detik baru punya bab niat, tentu terigu dan telur belum berkurang dan masih utuh, lah belum dicampur kok. Misalkan 30 detik kemudian kita tuangkan terigu ke dalam wadah sehingga terigu berkurang setengahnya. Lalu telur kita pecahkan satu, kemudian kita mulai membuat adonan alias adonan mulai ada. Misalkan 10 menit kemudian semua telur dan terigu sudah tak ada karena sudah bercampur menjadi adonan. Jika terigu kita ibaratkan sejumlah A, lalu akan kita campurkan dengan telur kita misalkan B, maka kita ibaratkan adonan adalah C. Secara kimia reaksinya bisa ditulis seperti ini: A tambah B lalu sama dengan C. A dan B yang posisinya di sebelah kiri panah bolak-balik kita sebut reaktan. Apabila A dan B tadi bercampur membentuk C berlangsung 10 menit. Setelah 10 menit A dan B sudah tak ada karena semuanya sudah membentuk C. Yang ada di sebelah kanan panah disebut produk. Jadi setelah 10 menit adonan terbentuk, reaksi seperti ini disebut adalah reaksi searah, atau kalau hasil sudah terbentuk ya tamat alias the end. Adonan atau jadi C, ini endingnya. Contoh reaksi ini adalah besi yang berkarat, kertas yang terbakar, nasi yang berubah menjadi basi. Semua reaksi itu reaksi satu episode langsung tamat. Nah, tapi ada juga reaksi kimia yang bolak-balik. Maksudnya bolak-balik kayak pacaran putus nyambung gitu. Ya itu cuman sekedar intermezzo aja ya. Ya balik begini, misalkan reaksi yang tadi kan A campur B membentuk C. Nah, jika ternyata beberapa detik kemudian si C balik lagi membentuk A dan B, maka reaksi inilah yang disebut reaksi bolak-balik, kerennya reversible. Bahasa kerennya reversible. Jadi andaikan adonan kue bisa berpisah kembali jadi terigu dan adonan secara utuh, nah berarti reaksi membuat kue adalah reversible ya kan. Tapi ngeri juga kalau iya terjadi. Reaksi bolak-balik kalau ditulis seperti ini. Ini bentuk reaksinya tuh ada panah dengan dua arah gitu loh, kayak gitu. Nah jadi kayak A tambah B tanda panah 2 gitu jadi C. Setelah beberapa detik A dan B berubah bentuk, terbentuk. Dia balik lagi ke C. Begitu terus, sebaliknya reaktan jadi produk, balik lagi produk jadi reaktan. Komponen sebelah kiri panah reaktan atau reaksi, mereka semakin lama semakin berkurang saat akan membentuk C. Laju A dan B disebutnya laju pengurangan. Kemudian C semakin lama semakin bertambah. Laju reaksinya disebut laju pertambahan. Jika kita bicara laju pertambahan berarti ya nyaris sama, kita menghitungnya selisih mol awal dan mol akhir. Setelah itu dibagi waktu. Laju C sama dengan mol akhir mol awal waktu. Kalau masih susah gini deh, terigu yang 1/4 atau 250 gram tadi misalkan setelah 30 detik tinggal 125 gram. Telur asalnya 2 tinggal 1. Berkurangkan isi terigu dan telur. Nah, kita katakan laju pengurangan terigu 125 gram per 10 detik, sementara telur 1 butir per 10 detik. Sementara jika setelah 10 detik ada adonan sebanyak 130 gram terbentuk, berarti laju pertambahan adonan 130 gram per detik. Bisa dipahami kan mengapa A dan B disebut laju pengurangan sementara C laju pertambahan. Oke sih, pintar semua. Ya saya ngingetin dari Google ya, jangan marah. Udah. Kedepannya kita ganti A, B, dan C semua ya biar terasa lebih kimiawi. Ya kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.